Bacaan Injil, Lukas 17, 20-25, Kamis, 10 November 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas pasal 17, ayat 20-25. Kedatangan kerajaan Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab, sama seperti kilat memancar dari ujung langit, yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi, ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu, dan ditolak oleh angkatan ini. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Persiapkanlah dirimu, kerajaan Allah akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bila manakah kerajaan Allah datang? Pertanyaan ini mungkin sering terbersit di benak kita yang tengah menantikannya. Orang Farisi juga menanyakan hal yang sama. Mereka menyimpulkan sendiri dengan menganggap kerajaan Allah datang dengan tanda-tanda lahiriah. Mereka hanya melihat apa yang biasanya terlihat oleh mata jasmani. Akibatnya, pemahaman mereka tentang kerajaan Allah pun menjadi salah. Kesalahan itu sudah terlihat dari cara mereka merespons kelahiran Yesus, Raja Herodes. Misalnya, mengira Yesus akan menjadi raja untuk menggantikannya. Ia merasa posisinya terancam. Akibatnya, ia memerintahkan agar semua anak berumur 2 tahun di Betlehem dan sekitarnya dibunuh. Yesus menjawab bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, sebab kerajaannya bukan dari dunia ini, dan katanya lagi, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada dan hanya perlu dikenali. Akan tetapi, banyak orang tidak mau mengenali kerajaan Allah. Mereka melupakan ajaran Yesus. Seperti orang-orang pada zaman Nuh yang binasa karena arbah, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Yesus juga menyamakan mereka dengan masyarakat di zaman Lot yang gemar melakukan hal jahat di mata Tuhan. Akibatnya, mereka binasa karena tidak mempersiapkan diri. Mereka malah sibuk dengan hal duniawi dan menyimpang dari ajaran Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah hal-hal duniawi lebih memikat kita daripada pengharapan akan kedatangan Yesus kembali? Sebenarnya, tidak salah jika kita masih membutuhkan hal-hal duniawi. Pasalnya, kita masih hidup di dunia ini. Persoalannya, jangan sampai kita menjadi hamba dunia ini. Sebaliknya, marilah kita menjadi murid yang bijaksana, sehingga mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Hendaklah kita memohon pimpinan Tuhan, agar kita mampu hidup benar di dalam Dia. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.